Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin, hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu masih berkutat pada ayat yang ke-30 tentang percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Dikatakan bahwasanya yang diajak komunikasi ini adalah malaikat penjaga bumi sebelum diangkatnya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Apa kata Allah? Bahwasanya Allah ingin menciptakan makhluk baru yang namanya manusia. Lalu terjadilah semacam protes daripada para malaikat tersebut. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang mana nantinya potensinya dia akan merusak muka bumi lagi dan bahkan akan saling membunuh? Karena pengalaman malaikat yang dulu sebelum dipegang bumi ini oleh malaikat, dulu dipegang oleh siapa? Para bangsa jin. Begitu juga ketika bangsa jin itu mereka dulu sama, yaitu berbuat keonaran, nakal di muka bumi ini, saling membunuh, hingga akhirnya Allah murka, kirimkan para malaikat untuk mengusir para jin. Nah, singkat cerita, bumi dikuasai oleh bangsa jin. Lalu ketika Allah mengikhbarkan mau menciptakan manusia, mereka protes berdasarkan pengalaman yang lalu. Lalu kemudian mereka masih menambahi, memperkuat memperkuat mereka untuk membantah Allah dengan mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami ini bangsa malaikat, nusabbihu bihamdika, mensucikan engkau dengan memuji-mujimu, wa nuqaddisu laka, dan kami juga mensucikan engkau. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya sama, nusabbihu, nuqaddisu artinya apa? Kami mensucikanmu. Tapi bahasa Arab tidak seremeh itu, tidak sesimpel itu, punya makna lain. Maka kita baca, apa itu artinya nusabbihu? Ay nunazzihuka an kulli ma yaliqu bi sya'nika. Wahai Allah, kami mensucikan engkau. Nusabbihu artinya kami mensucikan engkau atas semua hal yang tidak layak ada pada dirimu. Contoh, Allah itu tidak layak buta, Allah itu tidak layak lemah, Allah itu tidak layak apalagi butuh bantuan. Itu namanya tasbih. Nusabbihu, mensucikan, alias membebaskan Allah semua Subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang membuat ketuhanan Allah menjadi turun. Kalau nuqaddisulat ay nasifuka bima yaliqu bika minal uluwati wal izzah. Kalau arti nuqaddisuka adalah kami mensucikanmu dengan memberikanmu gelar-gelar dan sifat-sifat yang sesuai dengan ketuhanan engkau ya Allah. Nah, ini santri-santri harus tahu bedanya ya. Apa artinya nusabbihu, nucekake, nuqaddisu, nyecekake. Lah apa bedanya? Mbah, wis pokoke ngono lah. Ini jangan, harus tahu. Kalau nusabbihu, mensucikan dengan menghilangkan semua hal yang membuat sifat ketuhanan Allah itu turun. Kalau nuqaddisu apa? Mensucikan Allah dengan cara memuji atau menyebut sifat-sifat yang sesuai dengan ketuhanannya Allah. Contoh, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Nah, jadi sekarang sudah tahu perbedaannya ya, sudah tahu. Bon. Lah, tujuannya mereka mengatakan seperti itu kenapa ya? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Wal maqsudu ardu ahaqqiyatihim minhum bil khilafah. Maksud mereka mengatakan seperti itu kepada Allah, padahal bertanya kepada Tuhan seperti itu kan tidak layaknya kan ya, gak pantas.
takon karo Gusti Allah model seperti itu. Kenapa mereka sampai berani nanya seperti itu? Arudu ahaqqiyatihim minhum bil khilafah. Karena mereka merasa lebih berhak untuk mengatur bumi. Tadi kan diceritakan bumi dulu dikuasakan Allah untuk kepada siapa? Para jin. Tapi para jin melakukan apa? Keonaran, saling membunuh. Akhirnya Allah kirim para malaikat untuk mengusir jin-jin tersebut. Akhirnya bumi ini menjadi kosong dan diatur oleh para malaikat. Lah tiba-tiba Allah munculkan mau menciptakan sosok baru yang namanya manusia. Protes dong. Oh, jadi ketua kok ujug-ujug napa? Dilengserkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu minal maslahah fi istikhlafi Adam ma la ta'lamunahu. Wahai para malaikat, ketahuilah sesungguhnya aku Allah lebih mengetahui apa maslahat dan kebaikannya ketika aku mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, walaupun kalian tidak mengetahuinya. Alias gini, Allah itu mau berbuat apapun monggo sak kersane Gusti Allah. Logika mudahnya adalah ketika contoh Anda punya sebidang petak tanah, ya, duwe tanah 3 hektar misalnya, ya. Kalau yang kalau yang punya duit atau kiai biasanya dibangun menjadi apa? Madrasah, pondok. Tapi kalau nggak punya duit gimana? Kadang dibuat cocok tanam. Tapi misalnya kalau petak tanah tersebut kemudian nggak ada, bukan Anda gunakan untuk yang produktif, misalnya bukan untuk sawah, bukan untuk pondok, bukan untuk masjid, sah apa enggak? Sah-sah aja kan, tanah-tanahmu dewe. Ketika ada orang lain nanya, Mas Aska, aku duwe tanah 3 hektar, mbok yo dibangun apa-apa ngono lho. Jawabmu apa? Ora melu urun kakean usul. Ora melu urun kakean usul. Padahal itu manusia. Manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya jangan ditanya, ditanya pun. Maka di situ disebutkan tafsirannya fala li'annahu qad yakunu min dzurriyyatihi at-ta'i' wal 'asi fayadharul fadl wal 'adl. Kalian itu tidak tahu wahai para malaikat, nanti ketika aku menciptakan Adam, menciptakan keturunannya, walaupun memang nanti potensinya mereka merusak muka bumi ini, potensinya melakukan kemaksiatan, potensinya mereka bertengkar, tapi tidak semuanya gitu. Ada yang taat, ada yang ahli ibadah, ada yang maksiat. Artinya tidak semua manusia itu jelek. Kamu kan hanya menghukumi secara gambaran umummu saja, kan gitu. Ibaratnya Allah tuh seperti itu. Allah tuh ngendikan sama para malaikat, kamu nggak tahu nanti di anak keturunannya Adam itu ada orang-orang istimewa, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ya, ada yang jadi sahabat, ada yang jadi tabiin, ada yang jadi santri, ada yang jadi kiai. Baik apa baik? Baik. Maka jangan protes, ya. Jangan protes. Ini semua adalah hakku Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini ada cerita waqalatil malaikatu fima bainahum. Ada perbincangan antara para malaikat. Mereka saling ngobrol, ya, nongkrong sama malaikat, ya, ngobrol. La yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lam lasabaqna lahu wa ru'yatana ma lam yarah. Allah Ta'ala itu gak mungkin lah ya menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita bangsa malaikat dan lebih alim dari kita bangsa malaikat. Karena kita bangsa malaikat diciptakan lebih dahulu. Pengetahuan kita tentang apa yang diciptakan oleh Allah lebih banyak kita. Tentunya tidak ada makhluk yang lebih hebat dari kita. Jadi sudah terjadi gosip antar para malaikat. Allah ngendikan mau menciptakan apa? Manusia. Terus gosipnya para malaikat bagaimana? Enggak mungkin, speknya itu pasti di bawah kita, kan gitu ya. Mau cah anyar iku, rak mudeng apa-apa, cah tolol iku, kan gitu. Maka fa khalaqallahu Adam min adimil ardh. Karena mereka menghina manusia, menghina siapa? Nabi
Adam langsung dibikinkan Nabi Adam min adimil ardi, diambil dari muka bumi, yaitu tanah yang ada di bumi. Bumi itu di bawah, ya kan? Bumi diinjak. Allah justru ciptakan makhluk yang kelihatannya hina. Setelah itu kemudian wasawwahu wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah tiupkan nyawa di dalam tanah yang dibentuk tersebut yang namanya Adam. Terus fasara hayawanan hassasan, kemudian gumpalan tanah yang merupakan rancangan manusia ini tadi ditiupkan roh, akhirnya dia menjadi hidup. Terus apa yang dilakukan Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Justru makhluk yang kelihatannya speknya hina ini tercipta dari apa? Tanah. Tentu saja kalah daripada malaikat. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Justru yang diberi keilmuan oleh Allah itu bukan malaikat, tapi Nabi Adam. Loh, kowe ngenyak manusia toh. Kayak sana gitu kan. Kamu menghina manusia. Nih, manusia tak kasih epic comeback nih. Di comeback sama manusia. Caranya bagaimana? Dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajari Nabi Adam semua nama-nama yang ada di muka bumi ini, barang-barang, ya, hewan-hewan, bahasa-bahasa, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Sementara para malaikat yo nggak tahu gitu loh. Kita tahu, misal contoh kecilnya ini, kalau dibaca di tafsiran katanya semua barang yang ada semenjak Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah nanti itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Contoh kamera ini belum tentu malaikat paham kalau ini namanya kamera, tapi menurut tafsiran yang sudah ada, kamera ini Nabi Adam sudah tahu, dan bahkan tahu jenisnya, siapa yang menciptakan, ya, dari mana, dan namanya produknya. Ada yang Panasonic, ada yang Sony, ya. PS Nabi Adam tahu. Tak polno wes ya. Nabi Adam tahu. Karena apa tadi? Sirnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini saya enggak gedabrus loh ya. Ini betul-betul dari tafsiran. Nanti kita akan melewati ayat yang namanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka dari segi inilah, keilmuan inilah manusia mengalahkan bangsa malaikat. Bangsa malaikat belum tahu ini kamera, ini iPad, ini meja, belum tahu. Mereka taunya ini barang gitu aja. Mereka taunya ini barang. Ini apa malaikat? Enggak tahu lah. Ini barang kata mereka. Loh, ini HP. Kalau kita kan bilang kan seperti itu. Ini tuh HP, bukan barang gitu kan. Barang itu ada namanya. Itu kelebihannya bangsa manusia. Nah, itu makanya ay khalaqa fi qalbihi ilman bi asma'i kulli ma khalaq min ajnasil muhdatsat. Maksudnya Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua barang, yaitu di hatinya Nabi Adam itu tiba-tiba sudah ada ilmu tentang hal-hal tersebut. Jadi hewan dengan segala jenisnya, dengan segala kemiripannya, ya, dengan segala spesifikasinya Nabi Adam sudah tahu. Bahkan bijami'il lughat al-mukhtalifah allati yatakallamu biha auladu Adam al-yaum. Bahkan Nabi Adam juga menguasai semua bahasa anak keturunannya yang berbeda-beda itu sampai hari ini. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Korea, ya, ada bahasa Uzbek, krono delok bal gitu, ya, ada bahasa Jepang, bahasa Arab. Nabi Adam kecil itu semuanya. Oh, kecil. Inilah yang mana spek manusia yang pernah dihina oleh para malaikat ternyata epic comeback. Ya, kalau istilahnya di comeback, ya. Kalau bal-balan kalah dhisik terus menang itu namanya comeback. Nah, walhasil intinya Allah Subhanahu wa taala ini memang sudah mentakdirkan Nabi Adam dan dzurriyyahnya untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan, ini ada pembahasan baru. Wa halit ta'limu bi takmili millahi ta'ala li Adam fis sama kama kallama Musa fil ard au biwasitati malak au bil ilham. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu diajari oleh Allah, ya kan? Diajari oleh Allah. Cara ngajarinya bagaimana? Apakah Nabi Adam diangkat ke langit?
terus sowan kepada Allah, atau sebagaimana Nabi Musa di bumi terus diajak chattingan sama Allah, atau diinformasikan lewat malaikat. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, kealimannya Nabi Adam itu berbeda pendapat para ulama. Azharuha annal bari huwal muallim la biwasitatin wala ilhamin. Intinya menurut Syekh Muhammad Amin Al-Harari, Allah Ta'ala itulah sendiri yang mengajari Nabi Adam, bukan pakai perantara siapa. Logikanya gini, kalau melalui perantara malaikat Jibril misalnya, ya, Nabi Adam diajari oleh siapa? Malaikat Jibril. Maka ilmunya bocor apa enggak? Bocor. Akhirnya enggak menjadi kelebihannya bangsa manusia, karena ilmunya sudah diketahui lebih dulu oleh malaikat Jibril. Maka yaitu namanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa santrinya ilmu laduni. Nah, sampai kalau pengen ilmu laduni, pengen ilmu laduni betul. Saya sih nggak mau ya, karena bahaya juga kalau kayak ilmu laduni. Ilmu laduni itu sudah dikode sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan pengetahuannya, maka warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan dia warisan berupa ilmu yang belum pernah diketahuinya. Ya, berarti ilmu napa? Laduni. Coba ngilmu nemiku ngaji fikih diterapke, ngaji ngaji falak, diterapke. Loh ya kan, ngaji falak kan sampean di pondok atau di sekolah. Lalu kemudian apa? Ngaji qiraah sab'ah. Nah, diterapke. Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Lah, lalu kemudian ini ada satu pasal yang sebenarnya dianggap penting juga penting, dianggap ora penting ya penting, paham nggih? Penting ya ora penting tapi penting. Apa itu? Faslun fi qissati khalqi Adam alaihi salam. Fasal khusus membahas tentang proses terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Kalau Anda tanya ini sumbernya dari mana, saya hanya temukan di dalam kitab tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan. Dan tafsir ini mengambil dari tafsir-tafsir yang lain, dan tentunya cerita-cerita yang seperti ini kemungkinan ada hubungannya dengan Israiliyat, kisah-kisah yang ada di kitab-kitab samawi dari kitab ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana sikap kita? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kita jangan mengatakan wah ini berita hoax, ini ngapusi, enggak bisa. Dan jangan mengatakan wah ini berita benar, valid ini betul, juga enggak bisa. Kita hanya diam dengarkan karena ceritanya menarik. Makanya saya katakan penting ya ora penting tapi penting. Qala Wahab ibn Munabbih. Nah, Wahab ibn Munabbih ini adalah salah satu alim al-allamah di bidang cerita-cerita Israiliyat. Nah, cerita-cerita yang mana antara kita dengan saudara kita dari bangsa Yahudi dan Nasrani ada keterkaitan. Tapi cerita ini kemungkinan besar bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Saya nggak baca secara full ya, tapi cuman saya kasih bahasa Indonesianya saja karena ini panjang. Lamma aradallahu ayyakhluqa Adam auha ilal ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada bumi, apa? Inni ja'ilun minki khalifah. Wahai bumi, aku Allah akan mendirikan atau menciptakan khalifah, yaitu orang yang menegakkan hukum-hukumku di atas dirimu. Nah, ini ja'ilun minki khalifah. Aku akan menciptakan khalifah yang mana khalifah tersebut dari dirimu. Karena Nabi Adam diambil dari tanah. Tapi kemudian Allah berfirman, faminhum man yuti'uni fa'udkhiluhul jannah wa minhum man ya'sini fa'udkhiluhun nar. Akan tetapi ketahuilah wahai bumi, khalifah ini nanti punya keturunan.
ada yang menjadi ahli ibadah, ahli taat sehingga aku nanti memasukkan mereka ke surga, akan tetapi juga ada yang ahli maksiat, konsekuensinya aku memasukkan dia ke neraka. Mendengar Allah berfirman seperti itu, apa yang dikatakan oleh bumi? Minni takhluqu khalqan yakunu linnar. Wahai Allah, apa benar jenengan ini main-main? Apa benar jenengan ini sungguh-sungguh seriusan bahwasanya nanti dari diriku ada makhluk yang mana nanti makhluk ini kembalinya gak ke surga tapi ke neraka? Saya gak terima ya Allah. Kemudian Allah menjawab, nah betul, nanti ada orang-orang atau makhluk-makhluk yang muncul dari dirimu tapi dia nanti kembalinya gak ke surga, kemana? Ke neraka. Apa yang terjadi? Fabakat fanfajarat minhal uyun ila yaumil qiyamah. Akhirnya bumi menjadi nangis, tersedih-sedih ya, termehek-mehek. Bagaimana cara nangisnya bumi? Fanfajarat al uyun. Sumber mata air yang ada di muka bumi inilah asal usul tangisannya bumi. Ini kata Israiliyat. Maka ya sampai untuk sumber mata air ya bahagia tapi sebenarnya dia lagi sedih ya. Sedih senemono wong kakek maksiat mungkin seperti itu. Lalu kemudian singkat cerita, setelah Allah berfirman menginformasikan kepada bumi bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah yang diambil dari dirinya, wa ba'atha ilaiha Jibril. Allah kirim malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengambil komponen-komponen atau bahan-bahan penciptaan Nabi Adam. Diambil dari mana? 4 penjuru atau 4 pojok, yaitu yang tanah merahnya, tanah putihnya, tanah hitamnya, yang bagus, yang subur atau yang tandus, semua dikumpulkan bahan-bahan tersebut untuk menjadi nantinya menjadi siapa? Nabi Adam. Itu perintahnya Allah. Lalu bagaimana? Falamma ataha Jibril qalatil ard billahilladzi arsalak la ta'khudh minni syai'an. Hei Jibril, kamu katanya diperintah Allah untuk mengambil sebagian dari diriku menjadi apa? Menjadi salah satu bahan menciptakan manusia. Demi Allah yang mengutusmu untuk hal tersebut, jangan sampai kamu berani-berani ambil sedikit pun dari tubuh saya. Jadi malaikat Jibril dipisoi, paham sampean ya? Bagaimana malaikat Jibril? Apakah dia berani apa malah takut mundur? Dijawab, faraja'a Jibril alaihi salam ila makani. Ternyata malaikat Jibril ngeper, digetak karo bumi napa? Ngeper mulih. Matur sama Gusti Allah, ya Rabbi, halafatnil ard bismikal azim fakarihtu an aqdama alaih. Ya Allah, itulah tadi bumi itu tadi nyumpahi saya pakai namanya jenengan. Maka ketika saya mau ambil sebagian dari dirinya, saya nggak berani melakukannya karena dia pakai sumpah. Malaikat saja takut disumpah. Manusa saiki jajal. Manusa saiki piye? Disumpah cedro kok mengkhianati. Kok terimane ditembak terus nanti kawinin saya ya sesuk ilang wong ya. Iku sumpah-sumpah palsu ya. Lalu kemudian karena Jibril nggak kuat, gagal, lalu yang dilakukan oleh Allah fa'arsala Mikail. Kemudian Allah utus Mikail. Mikail tugasnya apa? Membagi rizki. Sing rada lunak mungkin menawa diomongi Mikail rada gelem. Ternyata sama. Dipisoi juga malaikat Mikail. Pokoke kowe nek wani-wani jika sedikit dari diriku, tak sumpahi kowe. Itu kata bumi. Wes, balik. Matur Allah, saya gagal ya Allah. Oke. Kalau gitu kita panggil Israfil. Israfil nanti tugasnya apa? Meniup sangkakala. Belum bertugas. Pernah ditugaskan oleh Allah untuk apa? Ngambil bumi, mengambil sebagian tanah dari bumi. Apakah dia berhasil? Dia penutup akhir zaman kok. Apakah berhasil? Wah, dengan pangkat seperti itu, walam ya'khudh minha syai'a. Dia juga gagal, enggak berhasil mengambil sebagian komponen-komponen dari bumi untuk penciptaan prosesnya Nabi Adam. Terakhir, Allah enggak kalah akal.
fa arsalallahu ta'ala malakal mauti ai Israil. Akhirnya Allah rak seronto wis Israil budal gas siap. Lalu kemudian apa yang terjadi? Falamman taha ilaiha qalatil ardh. Ketika Israil sudah sampai di hadapannya bumi mengatakan lebih kencang lagi. A'udzu bi'izzatillah alladzi arsalaka. Aku berlindung dengan asma Allah, kemuliaan Allah yang telah mengutusmu. Jadi koyok setan nganggep ya. A'udzu billah kok ya. Biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Kayak padha koyok setan. Nah, jangan sampai kamu berani-berani ngambil sebagian dari diriku yang mana nantinya menjadi manusia, tapi dia nanti kembalinya bukan ke surga malah ke neraka. Faqala malakul maut. Apa reaksinya malaikat maut? Wa ana a'udzu bi'izzatihi an a'silahu amra. Kalau kamu berlindung kepada Allah karena pengen menghindar dari saya juga berlindung dari Allah agar saya enggak maksiat atau tidak mengikuti perintahnya Allah. Saya mending mbok sengenillah, sementing aku nderekke ngestokke Gusti Allah. Akhirnya faqabadha qabbatan min wajhil ard miqdar 40 dira'an. Akhirnya malaikat Israil berhasil mengambil sebagian bahan-bahan komponen untuk apa? Penciptaannya Nabi Adam. Berapa itu disebutkan di sini 40 dira'ah. 40 dira'an itu kalau dihitung secara meteran 24,8 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Maka karena itu falidzalika ya'ti banuhu akhyafan ay mukhtalifina ala hasabi ikhtilafi alwanil ardi. Maka karena komponennya Nabi Adam itu dari comotan-comotan tanah yang bermacam-macam, akhirnya keturunannya nggih bentuke macam-macam. Ada yang good looking, ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ana sing wangi, ana sing nganggo deodoran tetep wengu ya wonten nggih. Wonten sing ganteng, wonten sing bungke, ana sing wayu, ana sing biasa. Saya enggak mengatakan enggak cantik ya, biasa. Ana sing wancung, ana sing mendelep. Wah ya Allah. Itu karena apa? Perbedaan komponen daripada penciptaannya Nabi Adam. Singkat cerita, akhirnya setelah Israil berhasil mengambil komponen-komponen tersebut dari bumi, matur sama Allah Subhanahu wa taala, laporan, Gusti, berhasil Gusti. Tugas terselesaikan dengan baik. Lalu kata Allah apa? Amar rahimtal ardha hina tadarra'at ilaik. Hai Israil, kamu itu apa gak kasihan tadi? Bumi sampai nangis-nangis seperti itu, tetap kamu terjang, tetap kamu terang. Maka apa kata malaikat Israil? Ra'aitu amraka aujabu min qauliha. Ya Allah, saya berpendapat bahwasanya nderekke perintah panjenengan itu lebih wajib daripada hanya dengar tangisannya si bumi. Ngapain saya ngikutin bumi? Mending nderekke panjenengan. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, anta tasluhu liqabdi arwahi waladi. Kalau gitu mulai sekarang kamu adalah malaikat yang paling pantas untuk mencabut nyawanya keturunannya Nabi Adam. Karena dia yang berhasil apa? Berhasil dulu ceritanya apa? Mengambil komponen-komponen tanah penciptaan Nabi Adam. Maka dari situlah Allah memberi tugas dia menjadi pencabut nyawa. Lalu kemudian apakah selesai cerita? Enggak. Di dalam kitab Raudhatul Ulama disebutkan setelah diambil itu sebagian tanah dari bumi menjadi nangis-nangis, wadul, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, naqasa minni, ya Allah, diriku sudah ada yang sebagian yang hilang dari diriku ya Allah. Maka kata Allah, alayya an arudda ilaiki ahsana wa atyab mimman kana. Kata Allah, saya berjanji kepadamu wahai bumi, nanti yang kurang tadi akan saya kembalikan kepada dirimu dengan keadaan yang lebih baik.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau manusia nanti meninggal itu disyariatkan yang namanya pemulasaraan jenazah, ya enggak? Ketika ada saudara kita muslim yang meninggal secara syariat Islam, apakah disia-siakan? Enggak, dimandikan, ya, dikasih kapur barus, wewangian, kembali lagi ke bumi. Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya punya janji sama kamu, yang kurang dari dirimu saya kembalikan dalam keadaan yang lebih baik. Makanya kalau memang benar-benar diurus dengan cara Islam, itu insya Allah jenazah-jenazah muslimin itu dipulasara, dirumati secara Islami, secara benar, diwangi dhisik, ya, didusi dhisik, kotorannya dikeluarkan semua, disucikan, setelah itu baru disolatkan, sudah sampai kuburan ditalqilkan, gitu. Jadi menjadi mulia. Lalu kemudian Allah karim. Fa'amara Allah Ta'ala Israel fawada'a ma akhadha minal ardi fi wadi Nu'man baina Makkah wa Taif ba'da ma ja'ala nisfatil qalqadha fin nar wa nisfaha fil jannah fataraka ila ma sya'allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israel untuk melakukan tugas tadi, pengumpulan bahan-bahan penciptaan siapa? Nabi Adam, maka apa yang sudah diambil oleh malaikat Israel itu ditaruh di tempat yang namanya Wadi Nu'man. Wadi itu lembah Nu'man. Mana itu tempatnya? Baina Makkah wa Taif, yaitu ada di antara kota Makkah dan Taif. Dan tentunya sudah bagi-bagi, yang nanti sebagian ke neraka, yang sebagian nanti nasibnya kemana? Ke surga. Fatarakaha ila masya Allah. Kemudian Allah biarkan adonan penciptaan Nabi Adam tadi sampai waktu yang diinginkan oleh Allah. Lalu summa amtara 'alaiha min sahabil karam faja'alaha tinan laziba. Kemudian setelah dikeringkan lama, lalu Allah Subhanahu wa taala kirim hujan sehingga tanah tadi yang keras menjadi lembek. Wa suwira minhu jasadu Adam, dan dari situlah jasad Nabi Adam dibentuk. Jadi kalau ditanya setelah diambil kemana, kan gitu kan tadi, diambil oleh malaikat Israel terus ditaruh di mana tadi? Disebutkan di sini di Wadi Nu'man, di Wadi Nu'man. Saya juga kurang tahu secara geografis di mana. Mungkin nanti teman-teman cari di Wikipedia atau Google Maps mungkin ada. Lalu kemudian waqtalafu fi makani khilqati Adam alaihi salam. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana tempat proses penciptaan dan pembuatan Nabi Adam. Produksi ini ning ndi? Made in mana? Cina, apa Korea, apa Jepang? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Faqila khuliqa fi sama'id dunya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu made in langit. Itu. Ya, produksi dari langit dunia. Ada yang mengatakan fi jannatin min jannatil ardi bi gharbiyatiha. Ada yang mengatakan bahwasanya produksinya menciptakan Nabi Adam itu diproduksi di mana? Di salah satu kebun yang ada di bagian baratnya daripada bumi. Jadi bagian barat daripada bumi tapi di perkebunan, jannah. Di perkebunan dikatakan kal jannah allati yakhruju minhan nil wa ghairuhu minal anhar, seperti halnya perkebunan yang mana di situ ada aliran sungai Nil dan sungai-sungai yang lainnya. Akan tetapi wa aktsarul mufassirin annahu khuliqa fi jannati adn wa minha ukhrij. Tapi kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Adam itu made in surga asli. Pabriknya di mana? Di surga. Makanya dikeluarkan. Namanya barang pabrik ya kudu didol toh. Paham sampean nggih? Dibuat ya harus dikeluarkan. Walaupun pembuatannya di surga ditugaskan untuk keluar. Maka di dalam hadis Al-Qudsi, khamartu tinata Adam biyadi arba'ina sabaha. Kalau saya maknani secara harfiah, Allah berfirman, aku mengolah, memproses tanah lembungnya Adam, yaitu bahan-bahan mentahnya Adam itu aku proses dengan kekuasaanku sendiri, dengan tanganku sendiri selama 40 masa pagi. Jadi 40 hari. 40
40 harinya siapa ini? Dunia apa akhirat? Nah, disebutkan kullu yaumin minhu alfu amin min a'wamid dunia. Setiap harinya itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti 1000 dikali 40 40.000 tahun. Nyetak Nabi Adam, ora gemen-gemen, produk surga istimewa itu ya. Ori kelas 1, gak gampang rusak, gak gampang pecah. Nek KW super ya rada-rada lah lumayan. Nek KW-ne halah KW sing murahan ya cepet rusak. Pun Allah karim. Pun. Lalu kemudian ini ada cerita-cerita lagi. Fatarakahu arba'ina sanah hatta yabisa wa shara salsala. Setelah Allah proses tanah penciptaannya Nabi Adam, Allah biarkan tanah tersebut selama 40 tahun sehingga mengering. Lalu setelah mengering fa'amtara alaihi mataral huzni tis'an wa talatina sana. Kemudian Allah kirimkan hujan ke atas tanah penciptaan Nabi Adam tersebut selama hujannya 39 tahun, tapi hujan kesedihan. Hujan kesedihan. Lalu kemudian tsumma amtara alaihi mataras surur sanatan wahida. Setelah 39 tahun dihujani hujan kesedihan, Allah kirimkan 1 tahun terakhir itu hujannya hujan kebahagiaan. Maka dari sini falidzalika kasuratil humum fi bani Adam walakin yasiru aqibatuha ilal farah. Maka dari itu jangan heran manusia itu banyak sedihnya, banyak susahnya, tapi jangan takut nanti kembali kepada kebahagiaan, tentunya dengan syarat dan ketentuan. Ya nek rak nganggo syarat dan ketentuan ya sak karepe dhewe. Maka seperti halnya pepatah Arab mengatakan inna likulli bidayatin nihayah wa inna ma'al usri yusra. Semua hal yang ada permulaannya itu pasti ada finishnya, dan semua hal yang susah itu pasti ada kemudahan. Intinya seperti itu. Makanya kalau sampai nanya saya kok sedih terus ya, gaweane kayak biyen ngono ya. Saya kok susah terus ya, memang wis cetakane produksine ngono. Tapi produksi mana tadi? Made in surga. Berarti kita wis aja ngaku-ngaku. Wa tsumaqala wa kanatil malaika yamurruna alaih wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah darsil likulli hawbah astur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرتنا صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.